Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan saat itu sedang terjadi bencana kekeringan yang menyebabkan kaum muslimin menderita kelaparan parah. Banyak rakyat menderita karena ladang dan pohon-pohon mati kekeringan. Demikian juga dengan hewan ternak, banyak yang tak mampu bertahan karena bencana yang parah itu. Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut Tahun Abu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabatnya bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Suara tangis seorang gadis kecil mengusik perhatiannya. Khalifah Umar lantas mengajak Aslam mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah didekati, terlihat seorang perempuan tua yang tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat mengaduk-aduk bejana. Lalu Umar mengucapkan salam, "Assalamualaikum" dan meminta izin untuk mendekat. Khalifah Umar duduk mendekat dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi. "Siapa yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. Dengan sedikit acuh, ibu itu menjawab pertanyaannya, "Anakku." "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah dia sakit?" tanya Umar selanjutnya. "Tidak, mereka kelaparan," balas wanita itu. Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih terduduk di tempat semula dengan waktu yang cukup lama. Namun gadis kecil itu masih terus menangis. Sedangkan ibunya juga masih terus mengaduk-aduk isi pancinya. Umar yang tidak habis pikir, dan ingin tahu akan apa yang sedang dimasak oleh si ibu itu. Karena sudah lama ia memasaknya tetapi masakannya itu tak kunjung matang. Karena penasaran, akhirnya Umar bertanya kepada si ibu itu, "Apa yang sedang kau masak, wahai ibu? Kenapa tak kunjung matang-matang juga masakanmu itu?" Lalu ibu itu menjawab, "Lihatlah sendiri." Khalifah Umar dan Aslam segera melihat isi bejana tersebut. Dan seketika mereka terpelonjak kaget saat melihat isi bejana itu. "Apakah kau sedang memasak batu?" tanya Khalifah Umar dengan sedikit tercengang. "Ya, aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah, apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, kata wanita itu. "Lihatlah aku. Aku seorang janda, sejak pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan aku isi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar dia bangun dan menangis minta makan," ucap wanita itu. "Namun apa dayaku? Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya," lanjut wanita itu. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu. Tetapi, Khalifah Umar mencegahnya. Khalifah lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajaknya Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Tanpa memedulikan rasa lelah, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya. Aslam segera mencegah. "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu," kata Aslam. Kalimat Aslam tidak mampu membuat Umar tenang. Wajahnya merah pada mendengar perkataan Aslam. "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini, apakah kau mau memikul beban di pundakku di hari pembalasan kelak?" kata Umar dengan nada tinggi. Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat sekarung gandum dan diantarkan ke tenda tempat tinggal wanita itu. Sesampai di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Khalifah Umar segera mengajak keluarga tersebut makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Setelah makanannya habis, Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya, "Berkatalah yang baik-baik. Besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana."
Insya Allah dia akan mencukupimu, kata Khalifah Umar. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin, yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf. Aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum, kata wanita itu. Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku, ibu, kata Khalifah Umar. Begitulah kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada rakyatnya. Dalam hidup ini, kita tidak bisa memilih tempat atau kondisi lahir kita, namun kita bisa memilih untuk menjadi manusia yang peduli dan empatik pada sesama. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik dan membantu mereka yang membutuhkan. Wassalamualaikum.